Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama kami, kelompok Risauid, akan mempresentasikan teks editor berbasis linked list. Di sini bersama saya, Anan Fairuza Islam Permana dengan NIM terakhir 002. Saya Ananda Firdaus dengan NIM akhir 003. Saya Muhammad Faik dengan NIM akhir 020. Untuk slide deskripsi dan struktur program akan saya serahkan ke Ananda Firdaus. Jadi untuk programnya, text editor ini berbasis CLI atau Command Line Interface untuk mengedit, menyimpan, dan juga membuka teksnya. Terus text editor ini menggunakan mengimplementasikan linked list buat menyimpan teks berbaris, dan juga ada stack buat struktur datanya untuk history snapshot state. Ini itu akan digunakan berfokus untuk Android dan Rido. Pada linked list, kami menggunakan alokasi memori yang dinamis sesuai jumlah baris yang pengguna inginkan, tidak fix seperti array yang pada versi text editor sebelumnya. Program terdiri dari header files yaitu buffer, display, file, dan replace untuk mendeklarasikan struct dan fungsinya. Bodinya ada Faik, Anan, dan Firdaus yang dimana ini tuh merupakan pecahan dari body buffer.c sebelumnya dan menggunakan headers dari buffer.h, dan juga terdapat file body display, replace, dan juga main. Dan ini merupakan alur alur utama atau konsep utama pada main. Dalam program ini, fungsi command parser diimplementasikan dalam loop utama buat proses input dari pengguna. Program akan melakukan validasi dan memetakan perintah buat fungsi perbandingan string, yaitu string compare atau strcmp, dan dibandingin sama input penggunanya dengan keyword perintah yang udah kami definisikan sebelumnya, seperti i, ia, d, dl, g, dan lain sebagainya. Logika teknik logika teknis eksekusinya itu, yang pertama, program itu menjalankan fungsi pembaca input atau scanf dan buat menangkap perintah apa sih yang pengguna ketik. Terus selanjutnya, program itu menjalankan beberapa kondisi if else if ini, dan dengan string compare atau strcmp buat mengevaluasi isi string tersebut dengan ketikan pengguna. Jadi program itu ngebandingin dengan string, misalnya i kalau nilainya 0 atau match atau sama, program akan langsung memanggil fungsi cmd insert yang ada di file main. Jika input dari pengguna itu ya, dan ternyata dibandingkan di compare itu nilainya 0, maka program akan menjalankan atau memanggil fungsi cmd insert baris. Terus jika input dl akan menghasilkan 0, di string compare-nya 0, maka program akan manggil tanda delete buat menghapus uh, karakternya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah implementasi linked list. Akan saya kembalikan ke Anand Feruza. Untuk implementasi linked list ini, linked list digunakan sebagai struktur data utama untuk menyimpan teks di mana setiap noda mempresentasikan satu baris file dengan file text max underscore column untuk teks, length untuk panjang teks dalam array 1D-nya, dan next untuk pointer ke noda berikutnya, seperti yang terlihat pada produk di samping. Untuk selanjutnya terdapat struct text buffer untuk pengelolaan tiap node baris, terdapat head untuk menyimpan alamat node pertama yang terbentuk dari buffer init. Total lines untuk menghitung total node baris, dan current row sebagai baris yang sedang aktif atau digunakan. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke Faik. Baik, di sini saya akan menjelaskan visualisasi dari rak utama pada header buffer milik kelompok kami. Sebelah kiri ini ada visualisasi dari list text buffer yang memiliki subvar head, total lines, dan current row. Total lines untuk
indikator banyaknya baris, karena untuk baris aktif. Kemudian head adalah pointer yang menunjuk kepada node yang mewakili baris dari text buffer kami. Kemudian di sebelah kanan ada visualisasi dari array stack yang berisi list snapshot, memiliki subvar top untuk indikator slot yang kosong, dan entries adalah array berisi 20 slot yang berisi list dari snapshot atau salinan dari text buffer. Tag ini dapat digunakan baik untuk undo maupun redo. Kemudian di slide selanjutnya, di sini ada modul buffer init untuk menginisiasi list dari text buffer. Modul ini diawali dengan menjalankan alokasi untuk not awal, kemudian cek apakah makhluk ini berhasil atau tidak. Jika gagal, maka langsung return dan set head dari buffer ke 0, total length-nya set di 0, current row-nya juga di 0. Namun jika berhasil, maka isi teks dari not awal ini dengan null terminator, panjangnya set di 0, max-nya set di 0, kemudian pointer dari buffer, head-nya arahkan ke not awal ini, total length-nya jadi 1, karena baris pertama berhasil dibuat, kemudian current row-nya set di 0. Kemudian untuk slide selanjutnya, di sini ada stack init atau inisiasi stack untuk snapshot, baik undo maupun redo. Variabelnya ada integer i untuk variabel perulangan indeks array start. Kemudian dari i0 sampai i history size min 1 alias 19, maka isi slot di entries ini dengan snapshot. Di sini headnya set di 0, total length-nya set di 0, current row-nya set di 0. Ini akan diisi sampai slot entries ini terpenuhi. Kemudian uh, subvar top-nya atau indikatornya set di 0. Kemudian selanjutnya di sini ada modul stack push, yaitu copy sebuah list simpan di array stack. Variabelnya ada integer j, not for untuk penunjuk traversing, kemudian ada new node untuk node penampung copy dari text buffer, kemudian snap head untuk penunjuk snapshot bagian depan, dan tail untuk penunjuk snapshot bagian belakang. Di sini pertama ada pengecekan apakah eh, topnya stacknya ini sudah penuh atau belum. Jika sudah penuh, maka dia akan mengakses ke slot entries yang paling lama dan menghapus seluruh node di entries tersebut. Namun jika tidak, cure, variabel pointer cure akan menunjuk ke header dari buff. Kemudian selama cure ini belum menunjuk ke nol, dia akan mengalokasi sebuah new node ini, kemudian mengisi node ini dengan apa yang ditunjuk cure di buffer sini. Teksnya di copy semuanya. Kemudian jika snap head-nya masih nol, snap head-nya diisi dengan new node, snap tail-nya juga diisi dengan new node karena baru satu, jadi head dan tail-nya menunjuk ke node yang sama. Namun jika sudah terisi, jika sudah ada node pertama, maka snap tail-nya memegang new node baru dan menyambungkannya ke snap head. Kemudian cure-nya di next-kan di list text buffer-nya untuk proses copy selanjutnya. Kemudian ada head di sini menunjuk ke snap head tadi, lalu copy juga isi dari total lines dan current row-nya. Kemudian top-nya ditambah satu untuk mengindikasikan bahwa satu slot di stack telah diisi. Kemudian selanjutnya ada stack pop, yaitu copy top stack ke buffer lalu topnya di free. Di sini ada pointernya, ada not del dan not temp. Del ini untuk traversing node yang akan dihapus, dan temp adalah penampungnya.
Di sini ada pertama ada pengecekan dulu jika top sama dengan nol maka tidak ada yang bisa di pop atau dikeluarkan karena tagnya kosong. Namun jika tidak akan masuk ke sini del diisi dengan head head. Di sini del akan menunjuk ke not yang sama dengan yang ditunjuk oleh head. Kemudian selama del belum menunjuk ke nol, time akan menunjuk next dari del. Kemudian del akan di free, tapi yang not selanjutnya sudah dipegang oleh time, maka tidak terjadi memory leak. Kemudian del disambungkan kembali ke time. Kemudian di sini ada topnya dikurangi satu karena indeks topnya sudah berkurang satu karena yang paling atas sudah dikeluarkan. Kemudian di sini headnya eh, headnya head dari buff tunjuk ke entries bagian top tadi, headernya sama, total length-nya juga di copy dan current row-nya juga di copy. Kemudian untuk yang bagian atas tadi yang sudah dipindahkan ke head dari buff, semuanya dinolkan kembali, headnya disambungkan ke nol, total length-nya set jadi nol, current row juga set jadi nol. Kemudian return satu jika prosesi stack top ini berhasil dilakukan. Kemudian di slide selanjutnya ada buffer push undo, yaitu copy buffer ke stack undo setiap ada perubahan. Ini sama variabelnya ada del untuk traversing node yang akan di delete dan temp untuk penampung. Di sini pertama akan melakukan stack push dari text buffer kondisi text buffer yang terbaru ke stack undo. Kemudian selama di stack redo-nya lebih dari 0, topnya akan dikurangi satu, kemudian del-nya akan diisi dengan eh, top dari redo tadi yang sudah dikurangi, lalu del akan menghapus not-not yang ada di eh, di stack redo di slot yang berdasarkan nilai top tadi. Dan setelah dihapus, redo entries head-nya akan menunjuk kembali ke 0. Kemudian slide selanjutnya akan dibahas oleh Anan. Di sini saya akan menjelaskan file anon.c. Di file ini ada 4 fungsi yaitu alloc node, free node, buffer insert baris, dan buffer hapus baris. Intinya semua fungsi ini tuh ngurusin gimana program bikin dan hapus baris teks di linked list. Untuk yang pertama di sini alloc ada alloc node. Nah, yang pertama nih alloc node ini fungsinya ini simple. Tugasnya itu cuma satu yaitu bikin satu node baru yang kosong di memori. Jadi baris pertamanya kita panggil malloc dengan size of node. Ini intinya kita lagi minta memori ke sistem kira-kira itu 212 byte buat satu node. Nah, hasilnya nanti berupa alat memori yang baru dipesan. Terus habis itu tuh kita cek kalau hasilnya nol berarti maluk gagal. Mungkin memori komputernya udah penuh. Nah, kalau ini gak dicek terus langsung dipakai program bisa crash. Makanya kalau nol tuh kita langsung stop. Kalau berhasil baru kita isi fieldnya. Teksnya tuh nol dikasih nol artinya stringnya kosong. Lain dikasih nol sama next dikasih nol karena node baru ini belum nyambung kemana-mana. Nah, habis semua itu kita return node, jadi alamat node yang baru dibuat kita kembalikan supaya bisa dipakai fungsi lain. Untuk selanjutnya di sini ada free node. Kalau free node ini kebalikannya alloc node, kalau tadi minta memori, sekarang ngembaliin memori ke sistem. Pertama kita cek dulu nodenya ya udah nol, ya udah langsung keluar aja, gak usah ngapa-ngapain kalau udah nol. Kalau masih ada kita panggil free node. Nah setelah free ini dipanggil, memori itu udah bukan punya kita lagi dan gak boleh diakses lagi. Nah, ke ini tuh karena ini tuh penting tuh karena kalau kita pakai malloc tuh malloc tapi nggak pernah free, ini memorinya tuh terus kepake jadi nggak bisa diakses. Itu kan jadi namanya memory leak. Jadi setiap kali baris dihapus, free loader ini tuh wajib dipanggil biar kebocor. Untuk selanjutnya di sini ada buffer insert baris. Ya buffer insert baris. Ini yang jalan waktu user tuh ngetik IA di text editor.
Jadi langkah pertama kita di sini tuh panggil alloc node tadi tuh buat bikin node baru yang kosong. Kalau gagal ya langsung stop. Langkah kedua di sini node baru itu kita isi dengan teks dari user pakai strncp untuk maksimal ini kita 159 soalnya sisanya itu pakai buat null terminator di akhirnya. Eh Sama itu tuh strncp itu buat nyatet lengthnya. Langkah ketiga di sini kita cari node baris yang lagi aktif sekarang pakai get node dari firdaus.c. Nah, get node itu jalan dari head maju sebanyak current row, langkah buat nemuin nodenya. Nah, ini bagian yang paling penting itu em, langkah keempat dan kelima ini tuh kita nyambungin node baru ke linked list dan urutan itu nggak boleh kebalik. Pertama tuh harus baru baru next sama dengan current current next. Bu dulu ini tuh supaya node baru tahu dulu siapa yang ada di depannya. Baru setelah itu current current next sama dengan baru baru kita sambungin current ke node baru. Nah, kenapa urutan tuh gini? Kayak gimana ya? Bayangin aja kalau langkah kedua itu kita lakuin duluan current next, current current next. Nah, udah berubah jadi baru. Nah, kita tuh udah nggak bisa tahu lagi siapa node yang tadinya ada di depan current. Ya, node itu jadi hilang gitu aja tuh. Terakhir tinggal naikin current row sama total lines karena kursor kan pindah ke baris baru. Jadi ininya nambah satu. Untuk selanjutnya di sini ada buffer hapus baris. Ini yang terakhir waktu user tuh ngetik D, DL. Jadi fungsi ini tuh ada 4 kasus yang harus ditangani karena kondisinya itu beda-beda. Ini yang paling panjang. Kasus pertama itu kalau total lines itu satu, berarti cuma ada satu baris doang. Nah, kita tuh nggak hapus nodenya, jadi cukup kosongin aja isinya. Karena editor ini tuh harus selalu punya minimal satu baris, nggak boleh kosong total. Kasus kedua di sini, kalau current row-nya 0, berarti eh, yang mau dihapus itu baris pertama atau head. Kita simpan dulu alamatnya di head ke variabel hapus. Terus pindahin head ke node berikutnya, baru panggil free node buat hapus node yang lama. Untuk kasus ketiga di sini kasus umumnya tuh hapus baris tengah atau terakhir. Di sini kita panggil get node dari firdaus.c buat nyari node sebelum baris yang mau dihapus. Ini ini tuh perlu dicari tuh karena linked list itu satu arah, nggak ada previous. Jadi kita tuh harus cari manual dari head. Habis ketemu kan kita sambungin previous ke next langsung ke hapus next. Lewatin node yang mau dihapus. Satu hal yang perlu diperhatiin kenapa Fredit Node harus dipanggil di akhir tuh karena kalau dipanggil duluan hapus hapus next udah nggak bisa diakses lagi dan kita tuh nggak bisa nyambungin previous kan udah sesudahnya. Kasus keempat nih, kalau hapus next itu no, berarti yang dihapus itu baris terakhir. Nah, di sini kursor harus dimundurin satu supaya nggak nunjuk ke indeks yang udah nggak ada. Terakhir kita tinggal kurangin aja total lensa karena satu baris itu udah kehapus. Mungkin itu saja untuk Anandoci. Saya akan menyerahkan slide selanjutnya kepada Ananda Firdaus. Jadi pada file Firdaus ini terdapat em, ada empat fungsi. Pada file Firdaus ini, uh, file ini lebih berfokus ke array satu dimensinya tentang seperti insertnya dan juga uh, hapus array satu dimensi teksnya, lebih berfokus ke struct node-nya. Kalau file anen tadi dia lebih fokus ke text buffer atau masalah perbarisannya. Kalau yang baik tadi dia lebih fokus ke undo dan redo-nya. Yang pertama adalah get node. Jadi dia ada terdapat variable pointer yang dimana dia tuh sama menunjuk pada node pertama atau buff head karena head itu menunjuk uh, node pertama. Jadi pointer ini sama buff head ini sama head ya sama-sama nunjuk ke node pertama. Terus terdapat looping dari integer
dari i sampai dari i dari 0 sampai i kurang dari n itu dia dapat dipanggil, dia dapat masukan dari cmd insert pada main. Kalau pointernya 0 dia akan return, terus pointer variable pointer berisikan nunjuk ke pointer next. Terus dia looping, pointer nextnya lagi nunjuk ke next lagi dan looping lagi, dan returnnya pointer dengan tipe data pointernya kan node. Maka tipe data dari fungsi ini tuh dia juga harus node dikarenakan returnnya itu harus sama tipe datanya. Terus selanjutnya adalah buffer goto, di mana dia itu lebih memainkan current row. Jadi kalau terdapat input nomornya itu kurang dari satu, misalnya 0, min 1, min 2, min 3, di set nomornya ke satu. Kalau nomornya lebih dari total lines, misal terdapat node 10 atau total ada 11 baris, maka total lines itu adalah 11. Kalau misal input nomor 100 atau 200 itu bakal di set nomornya itu ke maksimal 11. Terus yang selanjutnya adalah buffer current row, karena kan node dimulai dari 0, maka misalnya nomornya 3, terus 3 dikurangi 1 jadi 2, maka sekarang menunjuk current row itu merepresentasikan node ke 3. Selanjutnya adalah buffer insert buat teks. Yang pertama adalah variable node, dia akan memanggil get node. Jadi node isinya tuh pointer yang nunjukin ke current row sekarang. Terus dia ada integer len, isinya itu string len dengan returnnya integer beras. Terus ngambil dari teks yang current row, node current row. Dan ada variable i buat looping. Terdapat logika awal buat kondisi. Kalau nodenya 0 dia bakal return. Kalau nggak 0 dia bakal langsung ke looping. Kalau node length-nya itu lebih dari atau sama dengan max column minus 1, karena kan mentoknya itu buat null terminator, terus maka sampai 200 mulai dari 0 berarti 200, totalnya 201 buat null terminator, 199 ya, 199 buat maksimum insert dari array satu dimensinya. Terus selanjutnya yaitu misal node length, string length, kalau di teksnya terdapat ada 5 huruf atau karakter seperti x ada 5 ini, x, karena mulai dari 0 maka dia ada indeksnya ke 4. Terus dia string length ngambil dari node ini, misal node ke 1, terus isi teksnya ada 5, maka string length-nya menghasilkan return 5 dan nilai dari integer lainnya itu 5. Terus ada node length, text length ini dia memasukkan looping buat masukin huruf satu per satu, dan tiap looping dia bakal nambah length 1, terus mulai lagi dari atas dan seterusnya. Dan juga terdapat logika kondisi pada setiap, karena array satu dimensi itu akhirannya tuh selalu wajib null terminator, maka node length node text pada length, karena kan nggak perlu dikurangi satu lengthnya, karena kan array satu dimensi dimulai dari indeksnya 0, length itu dimulai dari 1, berarti ya tidak merusak datanya, dan langsung aja pakai node terminator buat diisi buat akhirannya.
Terus yang terakhir adalah buffer backspace, di mana ini tuh logikanya itu memindahkan null terminator eh, tiap loop. Jadi kalau satu loop itu buat satu pindahin null terminator ke kiri satu dan seterusnya. Yang pertama kayak yang tadi ada variable node, dia pointer nunjukin ke current row. Kalau node-nya nol dia langsung return, kalau enggak dia bakal loop. eh Kalau misal ada kondisi node length-nya itu nol, ya bakal break. Kalau enggak ya udah langsung aja node length dikurangi. Terus node text jadi length-nya kan udah dikurangi nih, berarti dia udah apa tuh nimpa lah, kayak nimpa index array terakhirnya terus langsung jadiin null terminator. Terus dia bakal loop lagi sampai inputan dari penggunanya, entah n-nya itu mau menghapus 3 karakter, 5 karakter, dan dia bakal loop sampai n tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebih. Selanjutnya adalah lesson learn ya. Untuk lesson learn dari kelompok kami, dari mengimplementasikan linked list ke array 2 dimensi itu nunjukin bahwa pemilihan dari struktur data array 2 dimensi dan linked list itu ngaruhi performa dan juga jelas kesulitan pengembangan juga dan memorinya juga beda. Ada yang alokasi, ada yang fix. Yang versi array itu lebih mudah karena pakai index, tapi dia bakal boros memori karena siapa tahu ada apa ya, nggak memori yang nggak kepake. Tapi kalau yang linked list itu karena dia malloc, dia bebas, dinamis, tapi butuh pemahaman lebih lanjut tentang pointernya supaya nggak salah dan hancur. Terus ada itu yang pertama, terus yang kedua itu yang paling penting malah. Jadi struktur pembagian tugas. Kan pada buffer sebelumnya, pada versi text editor sebelumnya, buffer itu masih satu. Kini pada linked list dipecah jadi tiga, ada Firdaus, Anan, dan juga Baik untuk buat masing-masing anggota. Di tiap anggotanya itu bertanggung jawab pada fungsi buffer.c awal yang saling dibagiin, saling berkolerasi sehingga dipecahlah jadi tiga tuh. Kayak misalnya Baik tadi fokus ke Ando dan Rido, Firdaus atau aku fokus ke array 1 dimensi buat logika insert dan hapusnya. Kalau Anan bersih dia lebih ke baris, hapus baris, insert baris, alloc, dan juga free node juga. Ini penting karena membuat bagian pekerjaan masing-masing itu jelas dan lebih struktur dan juga adil lah, mau dikerjakan bagian mana, dan juga tidak acak-acakan dalam pengambilan atau pengerjaan tugas masing-masing. Ya, sekian itu saja mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.